Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan dari kelas KWUA. Kami dari kelompok 4 kelas KWU akan menjelaskan materi tentang ide usaha, yaitu mengenai inovasi deterjen biodegradable dari daun sengon berteknologi enzim frutase, di mana rancangan ide usaha kami ini bertujuan sebagai upaya pencegah pencemaran ekosistem air akibat limbah deterjen. Di mana dalam merancang ide usaha ini menggunakan prinsip design thinking. eh, Baik, sebelumnya perkenalkan, ini merupakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada 3 orang dari dengan BP 2004, yang kedua ada saya sendiri, Amanda Silarima dengan BP 2023, yang ketiga yaitu ada Atika Aisyah Wanesti dengan BP 2037, selanjutnya ada Farhan Razak dengan BP 2020, lalu ada Lailatul Badriyah dengan BP 1014, dan terakhir ada Fania Delabel dengan BP 3032. Selanjutnya dalam merancang ide usaha menggunakan prinsip design thinking, di mana design thinking ini meliputi prinsip yang pertama itu ada empati, yang kedua ada define menentukan dengan cara membangun persona dan menggunakan skenario sudut pandang, yang ketiga ada tahapan idealisasi menggunakan 2 metode, Omik-W dan Scamper. Selanjutnya kita masuk ke prototype dan kita lakukan pengujian inovasi produk. Yang pertama itu mengenai empati, apa dijelaskan oleh saya sendiri, di mana empati ini adalah proses kita melihat masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama itu tahapan observasi, di mana berdasarkan hasil observasi yaitu rata-rata konsumsi deterjen harian rumah tangga mencapai 50 gram per hari, sehingga memiliki peluang usaha yang besar. Selanjutnya engage atau kita eh, ikut serta terlangsung langsung, di mana pencemaran limbah deterjen itu menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, luka bakar, sakit kepala, dan gangguan paru-paru. Selanjutnya, kita merasakan langsung di mana eh, di lingkungan kita sekitar ada daun sengon yang merupakan tumbuhan dengan kandungan surfaktan yang berupa saponin yang tertinggi mencapai kandungannya itu sebesar 12,04%. Selanjutnya kita masuk ke tahapan define atau menentukan, di mana untuk yang pertama yang akan kita tentukan itu persona yang akan dijelaskan oleh Atika. Pada Atika dipersilakan. Baik, izin sebelumnya Bapak dan teman-teman. Jadi di sini untuk persona kami beri contoh yaitu Ibu Rini, seorang ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun. Di mana Ibu Rini ini memiliki 3 orang anak dan Ibu Rini itu sering bermain sosial media, juga aktif dalam organisasi PKK. Untuk latar belakang sendiri, Bu Rini memiliki latar belakang pendidikan terkait lingkungan dan juga aware terkait isu lingkungan. Setel, setel, karena sering bersosialisasi secara langsung ataupun bermain media sosial, jadi Ibu Rini mementingkan kesehatan keluarganya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Atika. Selanjutnya itu skenario sudut pandang yang akan dijelaskan oleh Fania. Kepada Fania dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Dokter. Selanjutnya itu skenario sudut pandang yang mana bernama Faiza, yaitu pengusaha muda dengan usia 26 tahun. Faiza adalah seorang pengusaha muda yang sangat peduli pada lingkungan dan ingin menciptakan perubahan melalui produknya. Dia terinspirasi oleh masalah limbah deterjen kimia yang semakin mencemari lingkungan. Ia melihat kesempatan untuk menciptakan deterjen biodegradable yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat diproduksi dari bahan lokal. Setelah melakukan riset, Faiza menemukan bahwa daun sengon bisa menjadi bahan dasar yang potensial, lebih karena ketersediaan yang melimpah di daerahnya. Untuk meningkatkan efektivitas pembersihnya, ia juga memanfaatkan teknologi enzim protase yang mampu menguraikan noda protein secara efisien. Baik,
Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fania atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan idealisasi, di mana untuk metode yang pertama itu Minggu yang akan dijelaskan oleh Farhan. Farhan, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk bagaimana how might we atau bagaimana kalau kita itu ada 5. Pertama ada pada kembangkan hal yang sebaliknya. Mana untuk poin ini bagaimana kalau dengan produk yang banyak hasil ini masyarakat justru sedikit yang membeli. Kedua ada hilangan konflik, yaitu bagaimana kalau produk yang kita promosikan ini ke masyarakat secara luas dan teratur. Kemudian ada berpikir secara analogi di mana bagaimana kalau kita menyisihkan uang untuk membeli SEKA untuk kebersihan air limbah di lingkungan kita. Selanjutnya itu ada pertanyakan asumsi kita bagaimana kalau buat aturan untuk setempat masyarakat membeli SEKA ini. Yang terakhir adalah ubah status quo atau hal yang sudah lumrah. Bagaimana kalau masyarakat beli saja SEKA ini, mana sudah jelas air limbah deterjen itu pasti banyak di limbah rumah tangga. Dikembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farhan atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan idealisasi 2, itu menggunakan metode Skemper, di mana untuk metode Skemper ini dijelaskan oleh Leila. Oke, kepada Leila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah analisis Skemper, yang mana yang pertama itu ada substitute atau substitusi untuk ide yang mirip. Nah, jadi dari produk ini dapat mempertimbangkan penggunaan bahan dasar lain yang biodegradable selain daun sengon, seperti daun kelor atau bahan lokal lainnya yang memiliki sifat serupa untuk meningkatkan keberlanjutan produk. Terus ada yang kedua itu combine, jadi kita menggabungkan ide-ide yang menarik. Produk ini bisa dikombinasikan dengan produk pembersih lain, misalnya cairan pel ataupun sabun cuci piring berbasis bahan alami. Dengan begitu, produk ini bisa jadi satu rangkaian lengkap produk pembersih ramah lingkungan. Terus yang ketiga ada adaptasi. Jadi untuk ide produk ini bisa disesuaikan agar bisa digunakan untuk berbagai jenis pembersih. Bukan cuma untuk mencuci pakaian, tapi juga bisa buat bersihin peralatan rumah tangga lainnya. Jadi manfaatnya lebih luas dan menarik lebih banyak konsumen. Next. Berapa? Selanjutnya itu ada modify, itu memodifikasi ataupun memperkecil atau memperbesar skop ide-ide. Nah, jadi untuk konsep produk ini bisa dimodifikasi dengan menghadirkan bentuk atau aroma yang berbeda. Misalnya bisa tersedia dalam bentuk tablet kecil atau bola-bola kecil yang gampang disimpan dan digunakan. Ataupun dengan aroma-aroma alami kayak lavender ataupun lemon. Terus yang selanjutnya itu ada put to another use. Selain buat kebutuhan rumah tangga, juga bisa dipasarkan ke industri yang butuh pembersih ramah lingkungan dalam jumlah besar, seperti laundry ramah lingkungan, ataupun usaha hospital yang peduli lingkungan. Selanjutnya itu ada eliminate. Produk ini bisa dioptimalkan dengan menghilangkan komponen kimia yang mungkin masih ada dalam produk konvensional, jadi benar-benar 100% alami dan biodegradable. Makin cocok buat konsumen yang super peduli lingkungan. Terus ada rearrange atau atur ulang ide yang untuk tujuan lain. Nah, untuk ini ide produk ini bisa dikembangkan dengan memulai dari dampak lingkungan yang bisa dikurangi, lalu dikembangkan jadi solusi praktis yang ramah lingkungan untuk mengatasi limbah deterjen. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Leila atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan prototype. Untuk bagian prototype ini dijelaskan oleh Tegar. Kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk terkait prototipe, yang sebelah kiri dari gambar merupakan sika dari deterjen cair, sedangkan dari sebelah kanan merupakan sika deterjen balas. Di mana untuk yang sebelah kiri kami rentang harga di 28.000, sedangkan di sebelah kanan dalam rentang harga 48.000. Jadi untuk dua produk ini memiliki perbedaan di antaranya. Untuk gambar sebelah kiri berisi 950 ml, sedangkan sebelah kanan
kemasan papernya biodegradable. Dan untuk yang gambar sebelah kiri, satu tutup botolnya lebih kurang 30 mili dan bisa digunakan untuk 4-5 kg pakaian. Sedangkan untuk di sebelah kanan 8 mili per pieces-nya untuk 2-3 kg pakaian. Serta di sebelah kiri, gambar sebelah kiri menggunakan kemasan bekas ditukar dengan diskon. Sedangkan di prototipe sebelah kanan menggunakan plastik larut air yang berisi 30 pieces-nya. Lanjut. Next. Selanjutnya masuk ke bagian tahap promosian, di mana untuk promosi ini mempromosikan di media sosial dan juga marketplace. Yang kedua bisa minta testimoni dari influencer dan customer, serta melakukan sistem konsinyasi ke beberapa swalayan. Dan untuk tempatnya bisa didistribusikan ke Indonesia karena bisa dipesan melalui marketplace. Next. Oke, baik, terima kasih kepada Tegar atas penjelasannya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dari ide usaha yang akan kami rancang. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas ada kesalahan kata dalam selama presentasi. Saya moderator, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.